feel Qatari. Today I feel Arab. Australia welcome Indonesia to the Sydney Football Stadium on match day 7. An early opportunity here from the dead ball situation. And Dix with a chance to give it. Usai diancam 25 negara ini, akhirnya AFC langsung revisi aturan terbaru. Jelang round keempat kualifikasi, kartu kuning dihapus permanen timnas bermain tanpa beban. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Sadarkah kalian bahwa sepak bola Asia dalam beberapa tahun terakhir udah kayak dunia paralel? Bukan soal skill di lapangan doang, tapi lebih ke arah keputusan-keputusan absolut yang bikin kita sebagai fans kadang tepuk jidat. Kadang malah pengen ketawa miris, AFC menjadi momok di sepak bola Asia bukan tanpa sebab. Tim-tim seperti Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab pun geram dengan keputusan yang pada akhirnya diambil Konfederasi Sepak Bola Asia yang seharusnya adil. Tapi malah berat sebelah, termasuk soal perwasitan, pembagian tiket hingga tuan rumah. Semua benar-benar menguntungkan Arab Saudi dan Qatar, namun terlepas dari itu semua. Sedikit perubahan ini bisa jadi karena tekanan terhadap AFC begitu besar di mana 25 negara sebenarnya menentang ingin membuat konfederasi baru. Lantas revisi apa yang akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia di round keempat? Padahal Indonesia udah susah payah bawa pemain diaspora dari Eropa latihan mati-matian, tapi masih aja dicurangi dengan perwasitan absurd. Dan sekarang publik jadi was-was, apakah timnas Garuda masih bisa bersaing di round 4? Tapi disinilah mental baja kita diuji, pemain kita nggak boleh kendor, fans juga jangan gampang goyah. Meski AFC berkali-kali bikin ulah, harapan itu masih ada. Karena kalau di lapangan para pemain kita tampil fight lawan siapapun masih bisa unggul. Coba bayangin kalau Indonesia versus Arab Saudi nanti dipimpin wasit asal Kuwait, fix dunia bola bisa jadi stand up komedi dadakan. Kuwait baru saja bikin drama batalin uji coba lawan Indonesia dengan alasan yang enggak masuk akal. Kedua, jelas mereka satu regional sama Arab Saudi, gimana bisa netral, kayak lo tanding futsal, tapi wasitnya bapaknya lawan. Enggak heran fans di medsos pada ngamuk, dan jangan lupa, bukan cuma kita yang sebel, Irak, Oman, Iran, bahkan Jepang juga muak sama gaya AFC yang terlalu tim tank sentris. Makanya isu pemisahan AFC jadi AFC Timur dan AFC Barat makin kencang. Tapi lo tahu enggak waktu AFC berdiri tahun 1954? Pendiri awalnya malah enggak ada yang dari Timur Tengah, baru setelah duit minyak mengalir deras, pelan-pelan dominasi diambil alih. Gimana kalau 25 negara bikin konfederasi baru? Bayangin Indonesia satu blok sama Jepang, Korea, Australia, bahkan India. Lawan-lawan berat iya, tapi minimal adil, kalau sekarang mas rasa lagi main bola di rumah orang kaya. Kita yang numpang, mereka yang bikin aturan, tapi akhirnya tekanan 25 negara ini bikin AFC sedikit luluh. Mereka resmi mengumumkan akumulasi kartu kuning dihapus di round keempat, ini kabar emas buat kita. Karena beberapa pemain inti timnas Indonesia, termasuk sang kapten Jay Izzes sempat was-was. Gara-gara udah kantongin kartu kuning dari match sebelumnya. Dengan aturan baru ini, Jay bisa main lebih tenang lawan Arab Saudi tanpa takut kalau kena kartu kecil langsung absen lawan Irak. Justin Hunter juga langsung nyengir, kalian tahu sendiri gaya main dia kan keras, enggak segan buat body clutch. Kalau aturan lama masih dipakai bisa bahaya banget buat kita. Tapi sekarang bahkan kalau Hobner kena kartu di match pertama, dia masih bisa tampil di match kedua. Mentalitasnya jelas lebih lepas. Coba bayangin betapa plongnya perasaan pemain kayak Jordi, Ahmad, Asnawi, bahkan Joy Pluesi mereka bisa tampil all out. Rakyat Indonesia pun ikut lega. Seolah-olah ini semacam keadilan kecil yang berhasil kita rebut dari AFC.
Arab Saudi dan Irak udah pasti anggap kita ancaman serius. Dan jangan lupa, main tanpa beban itu sering jadi senjata paling berbahaya. Kami harus memenangi 2 laga tersebut. Kami akan menghadapi Arab Saudi di Arab Saudi. Tentu sangat sulit. Namun kami juga punya tim dengan mentalitas bagus. Kami akan ke sana mencari kemenangan dan yakin menang untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia pertama kali. Mentalitas kayak gini yang bikin Garuda makin menakutkan. Lawan boleh Arab Saudi, boleh Irak. Tapi kalau pemain udah punya mental datang untuk menang, itu bisa mengubah segalanya. Kabar revisi AFC ini juga bikin fans Garuda makin semangat. Bayangin kalau aturan kartu kuning masih berlaku, mungkin kita udah sibuk mikirin siapa yang bakal absen. Tapi sekarang fokus fans jadi ke taktik, strategi, dan kemungkinan formasi. Media sosial ramai banget. Ada yang bikin prediksi lineup, ada yang tapi jangan salah, walaupun ada revisi kecil ini bukan berarti AFC sudah sepenuhnya adil. Drama, perwitan, jadwal, bahkan venue masih bisa jadi bom waktu. Makanya Indonesia harus siap dengan segala kemungkinan dari mulai VAR dadakan sampai keputusan absurd wasit yang bikin kita misuh-misuh di depan TV. Dan buat kita fans Garuda, tugasnya jelas, dukung habis-habisan, jangan kasih celah buat lawan ngeremehin kita. Pada intinya revisi aturan AFC ini memang bukan solusi besar untuk semua masalah, tapi setidaknya jadi tanda kalau tekanan dari 25 negara nggak bisa lagi dianggap angin lalu. Untuk timnas Indonesia, perubahan kecil ini punya dampak besar. JIZ bisa tampil lebih tenang, Hunter bisa main lebih lepas, dan pemain lain enggak lagi dihantui kartu kuning konyol. Ingat, perjuangan Garuda di round 4 bukan hanya soal fisik dan taktik, tapi juga mentalitas. 2 sikap ini jadi kombinasi sempurna, tenang tapi siap menghantam. Fans pun enggak kalah penting. Dukungan ribuan kilometer dari stadion, sorakan di medsos sampai doa yang enggak pernah putus. Semuanya bisa jadi bahan bakar tambahan buat para pemain. Jadi, meski jalan menuju Piala Dunia masih penuh jebakan, satu hal jelas, Garuda enggak datang untuk numpang lewat, kita datang untuk menulis sejarah. Dan sejarah itu bisa saja dimulai dari sini.